Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya David Rawira dan teman-teman saya. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Riau sebelumnya terima kasih karena telah memberikan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini Pak. Jadi tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen transportasi, khususnya manajemen transportasi udara. Jadi kira-kira apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara mungkin selama 60 menit di bus opsi Pak? Oke, selamat datang di Lanut Rusmin Mulyadin, khususnya di Dinas Operasi, di mana pada saat ini adik-adik berada di seksi base operasional, di mana saya Letnan Kolonel Ricky selaku kepala seksi base operasional. Apa yang kira-kira adik-adik butuhkan, silahkan ditanyakan selama saya atau kami di sini, dan saya juga didampingi sama Letnan 1 Elkana Sitompul sama Letnan 2 ini, Pak Tompul ini petugas lalu lintas udara, dan Letnan Harpan itu sebagai meteorologi. Ya, karena di bawah seksi base itu ada 4 subsi. Ada subsi PLRU, subsi Meteo, subsi Base Rescue atau pemadam kebakaran, sama subsi alat bantu navigasi. Silakan kalau bertanya, selama masih bisa kami jawab, selama bukan rahasia negara. Baik, terima kasih Bapak atas ketersediaannya. Untuk pertanyaan pertama mungkin kita buka dari Azhar terlebih dahulu. Ya. Prosedur standar yang diterapkan di Lanut Rusmin Mulyadin untuk operasional harian. Oke. SOP kita ada berdasarkan petunjuk pelaksanaan, mulai dari petunjuk teknis, ya, kemudian petunjuk pelaksanaan yang diturunkan menjadi protap atau SOP. Ya, setiap lanut, setiap sebagian itu punya SOP-nya masing-masing. Jadi kami dinas operasi di sini, seksi operasi dan latihan itu membawahi tentang operasi dan latihan baik itu darat maupun udara. Di mana pelaksananya di sini ada wing udara, namanya wing udara 6, yang membawahi 2 skadron 16 dan skadron 12. Seksi besok ini lebih ke arah ketersediaan atau pendukung operasi penerbangan. SOP yang kita lakukan setiap hari, mulai dari Pak Harpan itu mendata bagaimana cuaca hari ini, mulai dari pagi sampai rencana malam, itu prediksinya seperti apa, itu siapkan data-datanya. Pak Tompul ini beserta rekan-rekannya menyiapkan rencana penerbangan, mengumpulkan rencana penerbangan baik itu dari skadron, kemudian dari BNPB, dari bandara, itu dikumpulkan data-data termasuk AIP lainnya. Ya, jadi setiap pagi kita jam 7 itu melaksanakan briefing penerbangan, di mana di briefing penerbangan di situ akan dibahas tentang meteorologi, cuaca hari ini seperti apa, cuacanya itu sampai dengan tapor, baik itu cuaca di kita maupun di cuaca bandara alternate ini bandara cadangan. Ya, misalkan kalau di sini tiba-tiba terjadi kerusakan, entah itu bandaranya keblok atau cuaca atau apa, sehingga kita bisa pindah ke bandara yang lain, pesawatnya mendarat di situ, itu namanya alternate. Itu disiapkan baik itu cuaca di sini maupun cuaca di alternate selama seharian. Ya. Kemudian Pak Tompul beserta teman-temannya menyiapkan data lampu-lampu, fasilitas penerbangan, fasilitas yang dipunyai bandara, baik itu di Lanut sini maupun di bandara SSK, termasuk di bandara alternate. Apabila tujuan kita misalkan kita ada ferry itu perjalanan keluar home base, itu juga tujuannya itu kita akan cek semuanya. Kemudian dari sisi skadron itu akan mengeluarkan rencana penerbangan. Rencana hari ini ada berapa periode atau berapa gelombang, dalam satu gelombang itu ada berapa pesawat yang naik, misinya apa, wilayahnya mana, itu semuanya didata. Selesai briefing akan ada pengarahan dari pimpinan, dari komandan atau komandan BIM. Selesai itu mereka akan melaksanakan cell brief itu briefing tersendiri lagi. Begitu juga dengan kami juga tetap akan melaksanakan briefing lagi di sini. Hari ini pelaksanaan begini, si A beserta si A, yang hari ini dinas kemana, dinas di mana, ya itu. Selain itu untuk PLRU juga kita punya prosedur setiap pagi mengecek seluruh kondisi lampu, kebersihan dari sisi udara. Kita dengan menggunakan kendaraan, ada namanya sweeper, ada yang namanya ekodebos, karena kita tidak boleh ada koba itu singkatan dari kerusakan oleh benda asing. Batu sekecil apapun itu tidak boleh ada di. Ya, jadi itu prosedur yang kita laksanakan setiap hari. Sorenya, setelah itu selesai self brief, maka petugas atau ground crew itu akan menyiapkan pesawatnya. Jadi semuanya sudah ada, prosedur SOP itu sudah ada di masing-masing satuan sudah ada. Kalau yang ada di besok itu seperti itu. Siapa yang berdinas di tower, siapa yang berdinas di posko, siapa yang berdinas di dispatch atau di ruang operasi yang komunikasi sama bandara, itu semuanya ada. Sampai selesai penerbangan kita bikin laporan, kita post check semuanya, selesai baru kita closing down dan persiapan untuk besok. Itu SOP dalam dunia penerbangan yang ada di khususnya di besok. Oke. Nah, siapa lagi? Ya, mulai ini Pak dari sejarahnya saja Pak, sejarah. Sejarah Lanut ya. Saya mungkin tidak begitu hafal sejarah Lanut ini karena saya juga di sini baru berapa tahun ya, masuk tahun keempat, yang kedua ya ini. Nah, dulu saya di sini tahun 2003 sampai 2007, terus balik lagi ke sini 2021. Kalau sejarah kayaknya internet nggak ada kan? Tapi setahu saya gini, Lanut ini namanya Lanut Rusmin Mulyadin. Dulu itu awalnya mulai dari tipe C, kemudian tipe dulu namanya adalah Pangkalan Udara Simpang 3. Setahu saya. Tapi mohon maaf kalau misalkan ini nanti proses. Sebenarnya kalau soal sejarah di sini ada namanya Dinas Penerangan. Kalau soal sejarah, Dinas Penerangan itu jauh lebih ini. Tapi setahu saya ini dulu namanya adalah Pangkalan Udara Simpang 3. Dulu diambil dari landasan ini bekas Belanda, kemudian dari sama kita, dan nama Pak Jok 98 masuklah. Oh, dulu itu di sini pesawatnya mengawali pesawat Skyhawk atau A4. Pesawatnya ada di pos depan. Dulu kekuatan di sini itu adalah pesawat Skyhawk. Kemudian di tahun 96 atau 97 berubah menjadi kekuatan pesawat BAE Hawk 100, Hawk 200. Di sini ada dulu ada satu skadron 12 namanya. Ya. Kemudian di tahun 2011 Lanut ini meningkat tipenya menjadi Lanut tipe A. Jadi Lanut Rusmin ini satu-satunya pangkalan udara di Sumatera yang memiliki alutsista pesawat tempur. Jadi di wilayah Pulau Sumatera ini banyak pangkalan udara. Di Padang ada, di Padang ada, ya kan, ada Lanut.
Sud ya, Sultan Sarir. Di Medan ada Suwondo atau di Kolonia. Jadi, tapi di seluruh wilayah Sumatera yang ada pesawat tempurnya hanya di Pekanbaru. Di sini diperkuat 2 skadron udara atau pesawat tempurnya. Yang satu skadron udara 12, berisi pesawatnya Inggris, Fox 100 dan Fox 200. Sama skadron 16, jenisnya pesawat dari Amerika, F-16. Kemudian di sini juga diperkuat ada skadron teknik, kemudian ada batalion komando Pasgat, ada untuk pertahanan udaranya kita ada detasemen pertahanan udara Pasgat. Ya. Jadi dari sisi sejarah, saran saya nanti untuk lebih detailnya silahkan ada di linknya tniau.mil.id. Di situ ada visi dan misinya lain-lain ada untuk lengkapnya. Tetapi untuk menjawab pertanyaannya saya jawab. Oke, kalau kurang puas saya bukan puas. Ya, ya oke. Tetapi pada dasarnya sejarahnya seperti itu. Saya karena saya pernah sejarah dan tapi saya ada yang salah. Ya, oke, pertanyaan satu sudah terjawab. Sudah saya. Yang lain? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana SOP dalam menghadapi keadaan darurat atau situasi tidak terduga di lingkungan pertahanan udara? Oke. Itu pun sudah ada di dalam protap ya, atau SOP yang ada di lalu ini. Misalkan protap tentang emergency plan. Emergency plan ini misalkan pesawat terjadi apa-apa dengan pesawat, baik pesawat kita maupun pesawat sipil. Kita juga ada loka MOU atau kerjasama dengan bandara untuk melaksanakan kerjasama dalam hal emergency plan. Misalkan pesawat sipil terperosok atau apa, itu sudah ada SOP masing-masing. Jadi kita juga bahaya kebakaran, kita latihan setiap tahun dalam setiap semester. Jadi hal-hal terduga seperti itu semuanya sudah ada di dalam protap kita masing-masing. Sayang saya tidak bisa membukakan data itu. Ya. Tetapi untuk emergency semuanya sudah dibandingkan dan ada protapnya masing-masing. Begitu juga dengan emergency itu keadaan darurat ya. Lanut Rusmin Nuryadin juga mendapatkan SK atau surat keputusan dari gubernur sebagai Satgas Udara dalam penanggulangan darurat kebakaran hutan dan lahan. Ya, jadi kami posisi di sini sebagai Satgas Udara Karhutla. Saat ini baru ada 1 pesawat heli patroli. Mungkin bulan depan itu sudah akan masuk beberapa pesawat BNPB. Jadi ini pesawatnya di bawahnya punya BNPB. Tahu BNPB? Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau ada sering lihat tiba-tiba ada pesawat yang bawa ember di bawah, itu salah satu tugas dari kita dalam penanggulangan darurat bencana. Kita juga termasuk dalam Satgas Darurat Banjir, juga ada SK. Tetapi kalau prosedur itu kita ada. Dalam hal pertahanan negara itu pun sama semuanya ada prosedurnya. Jadi kita mendapatkan dinas operasi sebagai pertahanan udara nasional 1 kali 24 jam selama 365 hari dalam 1 tahun. Jadi tidak ada ibunya. Jadi kapanpun adik-adik ini bisa tidur tenang, kapanpun ada pesawat asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang akan dideteksi sama radar punya kita, itu perintah pertamanya adalah skadron udara yang ada di sini. Ya, jadi itu beberapa SOP yang ada di dalam sini, baik itu penanggulangan darurat, bencana, baik itu bencana di dalam, di luar, ataupun dalam hal pertahanan. Nah, cukup. Lagi siapa? Ayo turun, tanya turun. Ayo Kristen. Tahu Kristen? Tahu Kristen? Tahu Kristen? Kritik sekali. Ayo, turun. Tanya. Ya. Pertanyaan yang 5, apakah ada pelatihan rutin bagi personal TNI Angkatan Udara yang berhasil? Ya, jawabannya. Pelatihan itu rutin di semua bidang, di semua bagian ya. Kemudian kita juga ada jadi pelatihan di TNI Angkatan Udara itu ada pelatihan perorangan, pelatihan satuan, pelatihan antar satuan, dan pelatihan antar negara. Itu latihannya. Tapi pelatihan semua. Misalkan begini, pelatihan dasar kemiliteran kita, baik itu mulai dari pelatihan PBB lain-lain menembak unsur semuanya kita rutin. Itu adanya di seksi operasi dan latihan. Ya. Kemudian khusus untuk perorangannya, selain itu yang umum, misalkan PLU. PLU itu ada sekolah juga mulai dari Jubah PLU, kemudian ada sekolah junior ya, junior ATC, senior ATC, ada ATC, begitu juga dengan Meteo itu ada mulai dari dasar Meteo, kemudian ada D2 ya, D4 Meteonya, saya juga basicnya orang avionik atau asisten elektronik, saya dasarnya orang avionik, elektroniknya sama, semuanya ada pelatihan di bidangnya masing-masing, jadi itu sudah terencana dan rutin setiap tahunnya. Oke, itu buat perorangan, yang satuan juga sama. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan pelatihan antar negara, di sebelah ada Singapura, kita sedang latihan. Oke, selanjutnya, ayo. Boleh. TNI ini khususnya TNI AU, tapi umumnya TNI itu kita ada yang namanya OMP sama OMSP. OMP ini operasi militer perang, ada juga operasi militer selain perang. Kalau operasi militer perang sudah jelas kita akan berperang. Operasi militer selain perang itu termasuk salah satunya itu penanganan bencana, lain-lain ya. Bakti sosial, lain-lain itu semuanya termasuk dalam operasi militer selain perang. Jadi fasilitas yang ada di Lanut ini jelas utamanya akan mendukung ke dalam operasi militer perang. Jadi kita disiapkan sebagai pertahanan negara. Fasilitas mulai dari alutsista tempurnya, pertahanan udara ini di sini kita dilengkapi sama Oerlikon dengan Oerlikon buatan Perancis, ada Kiwi 3, lain-lain. Fasilitas pertahanannya lumayan lengkap di sini, karena ini lanut terbesar yang ada di Sumatera. Begitu juga dengan alutsistanya, pesawat tempur dilengkapi dengan rudal udara ke udara, udara ke darat, peluru-peluru dan lain-lain. Fasilitas penerbangannya juga di sini terbilang lebih lengkap dibandingkan lanut yang lain.
yang tidak ada fasilitas pesawat tempurnya. Seperti di depan, di situ ada mobil PCP, mobil komando car, mobil meteo, mobil sweeper, semuanya fasilitas dilengkapi untuk mendukung penerbangan khususnya di bidang militer. Kalau untuk sipil, kita juga terbuka untuk umum, dimana kalau adik-adik tadi lihat, kita ada fasilitas dekat di Spot Dirga, ada gor andalan, itu terbuka untuk umum. Silakan kalian mau olahraga di sini, mau nyari cowok di sini, mau nyari cewek di sini, silakan. Sambil olahraga maksudnya. Gitu. Jadi fasilitas di sini juga beberapa kita buka untuk umum, diperbolehkan, ya. Tetapi jadi di dalam satu kawasan militer biasanya kalau khususnya di TNI Angkatan Udara itu ada kawasan-kawasan yang terbatas. Ada prohibit, ada atau kalau di sini itu ring 1, ring 2, ring 3. Ada daerah terlarang, daerah terbatas, dan daerah terbuka. Terbuka itu yang seperti itu. Jadi ada yang terbatas, ada juga yang daerah terlarang. Seperti ke sini terbatas masuknya. Jadi tetap dibatasin. Kalian boleh masuk ke sini tetapi tetap diawasin. Daerah terlarang ke sebelah sekarang itu punya Singapura itu terlarang. Tidak boleh ke situ. Bahkan kami pun kalau ke situ beberapa orang yang kecuali punya pas sendiri, makanya kenapa biasanya kita punya pas. Sama kayak di bandara ini kan ada kapasitasnya untuk kemana izinnya. Kalau di Lanut warnanya merah, kuning, sama putih. Ya, kalau merah ini bisa ke ring 1 bisa sampai kemana-mana. Itu. Ya, jadi fasilitas-fasilitas yang ada di sini khususnya di militer lebih lengkap dibandingkan lanut-lanut yang tidak ada alusistanya. Oke. Next. Nah selanjutnya Pak, apakah Lanut Rosmin Nurjadin memiliki layanan atau fasilitas berbayar untuk masyarakat umum? Jika iya, berapa tarifnya? Jawabannya tidak. Sudah, kalau tidak mau di apa? Jadi di sini ada yang namanya penerbangan pakai pesawat itu tuh, Hercules, pesawat-pesawat angkut, ya penerbangan. Jadi ada pesawat yang boleh mengangkut personil selain anggota militer, itu boleh, tapi harus keluarga besar angkatan udara. Jadi kalau anak, istri, kemudian mertua, orang tua itu boleh. Tetapi kalau untuk masyarakat umum itu tidak boleh. Dan tidak ada biayanya, tidak ada pembayaran. Itu sudah jelas. Ya. Jadi nggak bisa beli tiket di sini. Ya. Kalaupun ada ini biasanya ada eventnya Joy Flight kayak gitu itu kan boleh. Tapi kalau untuk dikomersilkan tidak. Ya. Oke, Stella, ya lagi. Pak, selanjutnya pertanyaannya itu apakah Lanut Rosmin Nurjadin ini memiliki kerjasama dengan sektor sipil atau swasta? Jika iya Pak, siapa aja mitra utama atau bangsa pasarnya? Oke. Jadi bentuk kerjasama itu sudah pasti karena kita kan bukan ya namanya makhluk sosial ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kita ada LOKA. LOKA itu Letter of Agreement atau MOU atau bahasa Indonesianya perjanjian kerjasama. Kalau khususnya base op ini aja, saya ngomongin base op aja. Kalau base op ini berarti ada kerjasamanya sama Airnav Indonesia, ada dengan Angkasa Pura Indonesia, ada juga dengan Basar kantor SAR, ada dengan BPBD. Nah, itu dalam hal kerjasama. Ya, fungsinya semuanya lebih ke arah mendukung ke operasional penerbangan. Pasarnya itu, jadi bukan untuk pasar lain-lainnya. Jadi itu adalah mitra kerja kita, termasuk pemerintah daerah. Ya, kalau yang dari sipil, itu mereka sipil, maksudnya itu yang non pemerintahan, termasuk perusahaan-perusahaan juga tetap kita ada kerjasama, seperti misalkan kalau di sini salah satu contohnya PHR, ya itu ada kerjasama tapi lebih ke arah karena begini, PHR itu
termasuk ke dalam objek vital nasional yang harus dilindungi oleh TNI Angkatan Udara, TNI pada umumnya dan khususnya TNI Angkatan Udara. Kenapa seperti itu? Paham kan objek vital nasional? Nah, nanti silakan cari ya. Objek vital nasional ini adalah salah satu kekuatan dari negara yang dia harus tetap dijaga kestabilitasannya. Ketika PHR, salah satunya PHR ini mensupport BBM sekitar, maaf ya kalau saya salah, tapi kalau nggak salah itu 40 atau sampai 50% ke seluruh Indonesia. Jadi kalau itu disabotase sama negara lain, otomatis perekonomian kita akan runtuh. Kekuatan kita untuk berperang juga pasti akan. Jadi itu salah satu kenapa disebut objek vital nasional. Ya. Nah, jadi banyak hal yang disebut dengan objek vital nasional. Nanti adik-adik silakan baca apa aja yang menjadi objek. Salah satu contoh realnya tuh ya seperti PHR. Karena dia yang bisa mensupport begitu itu terjadi sesuatu, support kemana-mana nggak ada, listrik mati, harga naik, gitu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Ya. Jadi kerjasama kita tuh dalam bentuk itu, letter of agreement untuk menunjang pertahanan, menunjang keberhasilan, mendukung penerbangan keselamatan. Oke, lagi siapa yang belum bertanya? Mungkin pertanyaan saya mesti berkaitan dengan fasilitas yang ada di sini tadi Pak, dan juga kerjasama pihak landed dengan sipil tadi. Untuk fasilitas seperti yang ada Bapak sebutkan tadi, mungkin kayak GOR gitu kan Pak. Kayak GOR, dan setahu saya di sini ada lapangan golfnya Pak. Kalau untuk lapangan golf itu apakah terbuka untuk umum, apa khusus untuk pekerja yang ada di sana? Iya, Pagosita ya, Padang Golf Simpang 3 itu memang punya lanut dan dikelola oleh pusat operasi dengan fasilitas yang ada di sini tadi Pak, dan juga kerjasama pihak landed dengan sipil tadi. Untuk fasilitas seperti yang ada Bapak sebutkan tadi, mungkin kayak GOR gitu kan Pak. Kayak GOR, dan setahu saya di sini ada lapangan golfnya Pak. Kalau untuk lapangan golf itu apakah terbuka untuk umum, apa khusus untuk pekerja yang ada di sana? Iya, Pagosita ya, Padang Golf Simpang 3 itu memang punya lanut dan dikelola oleh pusat operasi TNI Angkatan Udara, jadi Puspapau, dan itu memang terbuka untuk umum. Siapapun yang mau main di situ silakan, tetapi berbayar karena itu profit oriented. Jadi namanya kita kan semua organisasi itu biasanya kan punya koperasi ya. Jadi pengelolaannya dia di luar dari TNI AU, koperasi yang bermain di situ, ya. Dan itu tidak menyangkut aturan. Kan UNRI juga pasti punya koperasi. Koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu dia salah satu. Ya. Jadi kalau soal tarifnya silakan tanya sama Pagosita. Saya nggak pernah bayar karena nggak pernah main. Gimana mau main jam segini masih ini? Kami tuh yang di besok ini tuh salah beli kalender. Tidak ada tanggal merah. 1 bulannya 32 hari. Mungkin selanjutnya itu untuk terkait kerjasama yang tadi Pak, untuk pihak Landros Minerjadin, yang seperti yang kami tahu untuk di Landros Minerjadin ini terbuka untuk melakukan event-event gitu ya Pak, contohnya seperti konser atau seperti maraton hari itu. Nah kalau itu untuk kerjasama dan MOU-nya atau prosedur standarnya itu gimana Pak? Ya begini ya, pada dasarnya intinya kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan sama masyarakat sekitar. Ketika fasilitas ini tidak berbenturan dengan kepentingan kita dan itu masih bisa di ini kan silakan. Makanya sekali lagi yang bermain koperasi. Jadi tetapi itu bukan berarti dalam kerjasama. Ya hal yang wajar kalau kalian
menggunakan fasilitas kami, kemudian kalian juga memberikan suatu fee, ya itu kan hal yang wajar. Jadi seharusnya di tanggal 28 ini ada konser dewa di sini. Seharusnya. Berapa ini? Minggu ini ya? Coba lihat di ini. Tapi akhirnya tidak bisa kita bantu karena fasilitas di sini sedang dipakai latihan. Kita sedang latihan kerjasama dengan ini. Contoh lagi, misalkan di tanggal 27 Juni, 27 atau 29 Juni itu ada drag race. Ya silakan, kalau selama fasilitas di sini kita sedang tidak gunakan dan itu untuk memfasilitasi masyarakat, ya silakan. Tetapi dengan ada batasan-batasan tertentu, wilayahnya kita yang atur, tidak boleh ini karena ini adalah fasilitas negara. Ya, itu bukan kerjasama panjang. Ya, jadi kerjasamanya hanya sebatas, oke kita bantu, tidak masalah selama kalian. Ya, ya sudah, sudah. Lagi? Apa peluang dan ancaman yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai konten udara? Oke, ya seperti yang tadi saya sampaikan, di wilayah barat ini, jadi begini, TNI Angkatan Udara itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Ada Komando Operasi Udara 1 itu wilayah barat, yang 2 itu wilayah tengah, 3 itu wilayah timur. Barat ini, di barat ini ada wilayahnya Sumatera, sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah sebagiannya. Karena Kalimantan Timur itu sudah masuk ke wilayah 2. Dan untuk sebagai penjaga udaranya adanya di sini sama di Pontianak, di Kalimantan Barat. Jadi kemudian kita juga dilengkapi dengan mata itu dalam artian radar yang tergelar mulai dari Sabang, Sibolga, Dumai, jadi sampai ke bawah. Itu untuk mengcover wilayah itu sebagai mata kita karena menjaga wilayah udara, ya. Kan seperti yang adik-adik tahu, wilayah Indonesia itu tuh terdiri dari sepertiganya daratan, 2/3-nya laut, ya kan? Kan lebih banyak lautnya daripada daratan, betul nggak? Jadi kalau angkatan darat itu ya 1/3-nya. Angkatan lautnya banyak lautnya berarti 2/3. Kalau udara 3/3-nya. Yang namanya tanah air dan udara itu kan tidak. Jadi wilayah kami mencakup luas. Sebagai penindak keamanan itu pasti angkatan udara duluan. Pendeteksi awal itu angkatan udara duluan. Jadi radar kita, baik itu radar, kita juga ada yang namanya patroli udara, patroli perbatasan, baik itu wilayah selat, ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Jadi itu berdasarkan Enclos tahun 82. Jadi sebagai negara kepulauan kita wajib mempunyai jalan tembus kayak gang gitu, boleh masuk ke rumah kita. Nah, itu ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Silakan kalian pelajari di situ. Itu juga harus kita amankan. Jadi mulai dari ujung Natuna ke Sumatera, masuk ke Kalimantan, masuk ke Selat Sunda, itu ALKI 1. Itu boleh negara lain lewat ke situ dengan catatan tetap harus lapor, dan itu tetap kita pantau. Kita juga punya pesawat intai yang bisa pesawat MPA, patroli maritim. Kalau yang tempur-tempur inilah sebagai yang penindak. Jadi apabila ada satu pesawat asing, mau sipil maupun militer, yang masuk ke wilayah kita dan dia tidak lapor, maka kita yang akan pertama mengejar dia. Dengan tindakan kita akan usir. Kalau dia tidak mau usir, kita akan paksa untuk mendarat.
kalau tidak mau paksa mendarat juga ya kita lumpuhkan. Jadi itu tantangannya, itu peranan kita. Tantangannya luas Indonesia itu luas banget, dan fasilitas Indonesia ini masih jauh. Jadi itu salah satu tantangan terberat, dan adik-adik sebagai generasi penerus kami belajar baik-baik di bidang apapun ya. Kan ini kelahiran 2004, 2005 kan? 2004? Iya, 2004 Pak. Oh 2004. Seluruh anak. Anak saya, soalnya anak saya juga semester 6 di UIR. Cewek tapi ya. Dan cantik. Tapi semester 6 seniormu berarti. Ya, lagi? Sudah? Boleh Pak. Nah, apalagi? Enggak, pertanyaan wajibnya sudah selesai belum? Kejadian penting atau peristiwa yang baru-baru ini terjadi, Pak? Baru-baru ini terjadi apa? Kejadian apa? Banyak. Ya, yang Pak. Di sini kemarin yang paling besar. Nah, apalagi? Enggak, pertanyaan wajibnya sudah selesai belum? Kejadian penting atau peristiwa yang baru-baru ini terjadi, Pak? Baru-baru ini terjadi apa? Kejadian apa? Banyak. Ya, yang Pak. Di sini kemarin yang paling besar, kemarin baru kita melaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Itu secara nasional kita laksanakan di sini. Apelnya dipimpin oleh Menko Polkam. Jadi karena sebenarnya wilayah Riau ini kan banyak tanah gambutnya, dan ketika terjadi suatu kebakaran itu akan menjadi bencana nasional karena kita ngirim ke tetangga sebelah. Makanya selalu dipikirkan itu, tidak boleh terjadinya kebakaran asap di sini. Yang bakar di sini, yang teriak Malaysia sama Singapura kan, makanya tidak boleh ya, pancing, ya kan. Gitu. Jadi ya itu kejadian yang bukan kejadian, maksudnya kegiatan yang besar kemarin di sini. Kejadian-kejadian yang lain ya semuanya sih masih dalam tahap normal, tidak ada yang ya kita tidak ada kegiatan lain. Sekarang kita dalam membantu kegiatan pemerintah itu, kita baru bikin dapur untuk makan siang gratis bergizi, baru kita bikin. Itu bisa kapasitas satu hari 3.000 porsi untuk mendukung warga atau sekolah yang bisa terjadi. Dan itu yang pertama di Sumatera, pertama di Pekanbaru hari. Tapi besok akan disusun di Pekanbaru. Sudah siap, sudah selesai. Itu pertama. Dan Lanut tentunya. Di Lanut juga yang sampai saat ini masih sebagai paru-paru. Jadi masih punya hutan kota, kita punya ketahanan nasional, kita juga ketahanan pangan, juga kita punya ini lahan pertanian. Di sini kita menyediakan tanah, masyarakat yang silahkan menggarap, yang penting kalian rawat, hasilnya untuk kesejahteraan mereka. Besok kita juga panen sawi. Oh hari tadi, oh, ya. Ada sawi, ada kangkung, ada itu boleh main di sana dipakaikan. Nah, itu ranahnya, namanya di situ ada dinas potensi juga. Oke, lagi? Lagi? Udah habis belum? Masih ada hasil. Boleh. Ayo. Selanjutnya tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh Lanut, baik dari aspek teknis, operasional maupun standar sumber daya? Oke, saat ini kondisi pesawat kita juga sudah terbilang tua. Berarti namanya sudah tua itu ya sudah tua. Kadang-kadang batu, kadang-kadang harus diserok kan gitu ya. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Skill kita harus ini dengan keterbatasan karena kita masih belum bisa swadaya untuk peralatan-peralatannya, masih tergantung sama seperti kejadian di tahun 9. Itu ketika kita di embargo, kita tidak bisa, itu salah satu tantangan. Dan sekarang kita akan kedatangan pesawat baru. Nanti ada 2 skadron di sini, semuanya pesawat lagi dari Prancis. Nah itu juga nanti tantangan lumayan besar, fasilitas harus kita lengkapi. Penggantian pesawat itu membutuhkan fasilitas yang berbeda juga. Kemudian karakteristiknya berbeda. Ketika pabrikan dari Cina seperti apa, dari Prancis seperti apa, dari Rusia seperti apa, pasti akan berbeda. Itu menjadi tantangan yang lebih buat kita. Ya. Yang kita hadapi sehari-hari adalah perubahan cuaca yang agak-agak signifikan di sini. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini, ya kan? Sama kayak dia nih, tiba-tiba berputar, cuaca di sini berputar. Jadi ada aturan kita sudah planning, tiba-tiba hujan, maka kita harus schedule tentang satu. Itu. Kemudian kita juga dalam hal KKUP atau kawasan keamanan penerbangan, operasi penerbangan, masyarakat dan masyarakat di sekitar kita, termasuk perusahaan-perusahaan di sekitar kita juga masih belum ada yang kesadaran dia. Misalkan ada beberapa bangunan yang tanpa izin, dia tidak tahu aturan, maksudnya bukan tidak tahu, mungkin belum diatur. Dan ini sedang kita benahi. Jadi ada yang namanya kawasan keamanan operasi penerbangan atau KKUP di wilayah kita ini dalam lingkup 15 kilo radius 15 kilo itu ketinggian untuk semuanya diatur, baik itu hotel, bangunan, tower, lain-lain semuanya itu diatur. Perizinannya harus diatur. Masih banyak orang-orang yang perizinannya tidak ngurus apa akhirnya. Jadi itu menjadi salah satu tantangan untuk kita. Ya, udah lagi. Kalau sudah selesai mau nanya bebas boleh. Mau kesini boleh. Tanggal 25 saya turun ya. Tanggal 25 tahu Ciputra Air Batik. Sekarang sedang demo di Langkawi, ada kegiatan 5.
dia pesawat yang akrobat di atas tanggal 25 itu ada. Datang aja ke sini sekitar jam 9 jam 10. Dia mainnya sih 3.12. Kita hari Minggu besok tanggal 25 itu kita akan membuka wilayah ini untuk masyarakat, khususnya untuk siswa-siswa sekolah. Oke, datang. Bebas. Gratis. Tadi kan ada bilang ada lokasi yang perlahan nggak boleh dikunjungin. Kita ada lokasi di sini yang boleh kami lihat bentar ini Pak. Buat nambah Mau lihat apa? nambah aja. Ya mau lihat apa? Nah, kalau lihat pesawat nanti tanggal 25. Pesawatnya saya gelar di sini. Ya. Kalau mau lihat pesawat nanti diajak sama Om tuh naik titip aja dari atas. Pesawat dari Singapura boleh. Tapi kalau kesana nggak boleh. Main ke skadron tidak boleh. Sebenarnya boleh tetapi waktunya yang sekarang tidak. Jadi surat yang kalian kirim itu beda tujuan. Kalian wawancara untuk mencari data, sedangkan kalau anak TK itu tuh main untuk lihat pesawat. Nah, harusnya surat kalian seperti anak TK. Kalau sekarang, apa? Kaki sakit. Bisa jalan. Bisa jalan. Udah ngambil dulu. Boleh, ayo. Langsung lihat ke atas, boleh. Apa boleh? Cepat. Jadi kami sebelum itu datang ke bandara itu ke airport atau dari sini untuk navigasi bandara di Indonesia itu apa? Sama atau ada khusus di Ya. Ada ambil itu. Apa? Yang jalur apa yang jalur pesawat? Lebar ya. Pesawat. Kalau di jadi pengaturan wilayah udara itu dikelola oleh badan namanya sekarang Kemenang atau Kemenang Indonesia. Ya. Jadi wilayah pengaturan udara itu diatur sama Kemenang. Tapi kalau militer itu dia punya wilayah lain dan itu wilayah. Jadi sebenarnya di udara sana itu ada daerahnya. Bukan berarti dari situ harus kita perlahan ini dibuatkan bisa sama internasional pengaturan wilayah kita ya oleh Indonesia. Tapi masih ada beberapa wilayah kita yang masih sama wilayah ini masih penguasaan Singapura. Di sini sudah Malaysia. Jadi INAF itu yang mengatur semua penerbangan baik sipil maupun militer. Ya. Kalau militer mengatur di atas sana. Kenapa itu? Karena lebih ke arah sistem keselamatan. Jadi kalau terbang dulu dari sini ke Jakarta, rutenya sama sebenarnya sini garisnya. Penerbangan ini mau ke sini atau sana. Kalau jalan raya itu jalan sebelah kiri, ya kan? Sehingga tidak terbatas. Karena di sana kan seperti kalau udara itu ketinggian. Karena sama ketinggian. Misalkan dari sini Jakarta di Jakarta datang ke sini, ada Jakarta ketinggian 22.000. Ya, tapi semua perjalanan udara itu diatur sama Kemenang Indonesia. Dan perjalanan udara itu tidak boleh dilakukan sama. Karena semua mulai dari start sampai dengan patikan izin semuanya harus izin. Dan itu harus di feedback. Misalkan saya mau dari sini mau ke Buri, saya panggil saya mau ke Buri pakai motor ini berdua kan tujuannya dari sini ke situ lewat tanam ke Buri nanti terus saya ingin program mesin sekarang oke boleh tujuan sana ini kita pulang oke boleh start dulu terus tadi dia bilang oke boleh udah sampai siap oke boleh saya boleh dari sini dari situ sampai situ kapal tunggu situ perempatan dulu tunggu situ ini semuanya itu mulai mundur ada putaran atau kiri itu harus sama jalan menuju perempatan setelah itu line up boleh tekuk belum oke boleh setelah tekuk kamu belok kiri ambil ketinggian sekian sampai 5.000 lapor itu sampai 5.000 lapor habis dari 5.000 posisi sekian radius sekian ini terus kemudian sampai nanti keluar dari sini keluar dari Bandar sebelum keluar dari Bandar itu harus pakai perusahaan Jakarta tipu jadi tidak boleh dilepas kalau belum ada keputusan ekstradis dulu jadi sudah keluar dari Bandar dia harus sampai Jakarta harus sampai Jakarta di pertama jadi di mana ya kalau sebelah itu bawah ya bandaranya ya jadi ini semuanya wilayah harus ini nah ini yang pertama ini wilayah artinya semuanya masuk wilayah ini harus di sana kami singkat jalan